Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri sejak tahun 2014 sudah berencana untuk mengganti plat kendaraan bermotor dari warna dasar hitam tulisan putih menjadi warna dasar putih tulisan hitam. Lalu bagaimana penerapannya? Kami akan coba sajikan datanya untuk Anda. Kita lihat yang pertama, apa sebenarnya tujuan dan juga manfaat pada saat penggantian ini dilakukan di Indonesia. Yang pertama, ini bisa mendukung program tilang elektronik yang sudah mulai diberlakukan oleh kepolisian di beberapa wilayah, khususnya di DKI Jakarta. Ini sudah diterapkan di puluhan ruas jalan. Yang pertama, etle ini bisa menyorot secara tepat tanpa ada kesalahan. Hal ini dikarenakan karena memang warna dasar dan juga tulisan pada nomor polisi setiap kendaraan bermotor ini ternyata berdampak besar pada efektivitas penggunaan etle. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian kamera pada etle ini lebih mudah mengenali tulisan hitam dari warna dasar putih. Kemudian ada sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pakar. Ternyata ada sejumlah error yang mungkin terjadi jika warna dasar ini tidak diperhatikan. Misalnya angka 5 ini bisa terlihat menyerupai seperti huruf S atau huruf I bisa terlihat seperti angka 1. Ini adalah contoh-contoh dan juga alasan tentunya mengapa penggantian warna dasar plat kendaraan bermotor ini bisa berpengaruh pada efektivitas penggunaan etle. Selain itu, rencana dan juga kapan realisasi penggantian plat putih ini sebenarnya sudah ada dasar hukumnya pemirsa. Dasar hukumnya tertuang dalam peraturan kepolisian atau Perpol nomor 7 tahun 2021 yang sudah diteken pada 5 Mei 2021. Jadi sebenarnya wacana dan juga persiapan hukumnya sudah dilakukan sejak tahun lalu dan akan direalisasikan pada tahun 2022 secara bertahap. Kalau kita lihat penggantian warna plat kendaraan dapat dilakukan pada saat kapan? Tentunya ini tidak akan menyusahkan masyarakat. Bisa dilakukan pada saat pembelian kendaraan baru, kemudian pada saat perpanjangan STNK 5 tahunan, dan juga pada saat perubahan pemilik kendaraan atau balik nama. Dan selain itu kendaraan yang memang ada perubahan NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor. Jadi ini bisa dilakukan secara bertahap dan juga bisa dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Selain itu, apa kemudian maksud, manfaat, dan juga kegunaan pada saat digunakan chip di plat kendaraan bermotor? Nah, jadi chip ini kemudian terintegrasi ke berbagai sistem. Ini bisa tentunya mendukung, mempermudah juga kinerja Polri dan juga terutama pada saat memantau masyarakat pada saat berlalu lintas. Yang pertama tentu ini bisa memuat data kendaraan pribadi. Yang kedua, memuat data penindakan berikut dengan bukti pelanggaran yang dilakukan. Dan ini tentu juga bisa mempermudah pada saat kita menggunakan e-tol. E-tol, jika kendaraan ingin memasuki tol namun jenis kendaraan dan platnya tidak sesuai, maka gerbang tol tidak akan terbuka. Khususnya tentu ini akan lebih mendorong bagaimana efektivitas pelaksanaan ganjil genap dilakukan. Dan selain itu ini juga akan berfungsi pada parkir elektronik. Kemudian apa sebenarnya chip yang digunakan? Chip yang digunakan ini berteknologi radio frequency identification dan tentunya ini menjadi salah satu terobosan baru di bagian teknologi yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita lihat pula jenis warna plat kendaraan bermotor. Nah, ada beberapa jenis warna plat kendaraan bermotor. Yang pertama, putih bertulisan hitam. Ini merupakan plat yang digunakan untuk kendaraan bermotor perseorangan, pribadi, personal, badan hukum, kemudian perwakilan negara asing dan juga badan internasional. Jadi nantinya akan berubah warna dasarnya putih dengan tulisan berwarna hitam. Selanjutnya akan ada yang berwarna kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum. Kemudian ada yang berwarna merah dengan tulisan putih bagi kendaraan bermotor instansi pemerintah. Dan yang terakhir ada yang berwarna latar hijau dengan tulisan berwarna hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, pemirsa, dengan pergantian jenis warna plat kendaraan bermotor ini tentu kita harapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya pada saat berlalu lintas dan tentu bisa mendukung seluruh kegiatan dan juga peraturan yang disiapkan Polri untuk kenyamanan masyarakat pada saat berkendara. Saya kembalikan ke Anda, Reno.
Baik, terima kasih Valen untuk paparannya. Pemirsa, berikutnya kita tentu bertanya lalu apa fungsi dan manfaat bagi warga dengan adanya pergantian warna plat kendaraan yang akan dimulai pada tahun ini. Dan bagaimana caranya, kita akan tanyakan detailnya bersama dengan Kombes Pol Muhammad Taslim Khairuddin yang merupakan Kasubdit STNK Dit Rekiden Korlantas Polri. Selamat pagi Kombes Pol Muhammad Taslim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taslim, tadi sudah dipaparkan secara detail oleh rekan saya Valen terkait dengan rencana pergantian latar warna plat kendaraan di Indonesia. Bisa disampaikan kapan sebetulnya waktu spesifik pergantian plat nomor ini, Pak Taslim? Baik, jadi untuk penggunaan TNKB warna dasar putih tulisan hitam, tadi sudah dijelaskan oleh dari pihak Metro TV, itu ada prosesnya yang sudah kita mulai rancang sejak tahun 2014. Ketika kita sudah mulai berpikir mengumpulkan database kendaraan bermotor yang kemudian bisa kita gunakan sebagai informasi untuk membuat sistem kecerdasan buatan seperti misalnya Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi regulasinya sudah kita buat atau sudah diubah dari Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Regi dan Ranmor menjadi Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2021. Tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah regulasinya ada, maka anggaran pengadaan material TNKB yang memang rutin sudah disiapkan setiap tahun untuk pelayanan kepada masyarakat, itu sudah diarahkan untuk material dengan spesifikasi teknis yang tadi sudah disampaikan. Yang sebelumnya warna dasar hitam dengan tulisan putih, nah sekarang kita rancang atau kita rencanakan dengan warna dasar putih tulisan hitam. Efektifnya adalah ketika materialnya telah ada, yang insya Allah per Januari ini sudah kita siapkan. Nah, penggunaannya sendiri nanti menunggu material yang lama, yang warna dasar hitam tulisan putih habis digunakan, baru kemudian kita menggunakan TNKB dengan warna dasar putih tulisan hitam atau material baru, demikian. Baik, Pak Taslim, tadi juga disampaikan bahwa salah satu tujuan pergantian latar dari hitam ke putih begitu, ini supaya kamera etle bisa membaca tanpa ada kesalahan, zero mistake di sini. Berarti apakah bisa diartikan selama ini optimalisasi penggunaan etle ini masih seringkali terjadi kesalahan baca, Pak Taslim? Oke. Dalam konsep penegakan hukum, dalam menentukan objek yang terlibat di dalam sebuah tindak pidana, termasuk di dalamnya adalah pelanggaran lalu lintas, itu zero tolerance terhadap kesalahan. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Pada prinsipnya yang berjalan selama ini itu kalau dikatakan ada kesalahan tentu tidak. Itulah mengapa kita selalu membuat surat kepada pemilik kendaraan untuk melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebelum kita mengirimkan atau membuat surat tilang. Nah, kesalahan itu mungkin juga masih ada pada saat kita menggunakan warna dasar putih tulisan hitam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sempurna dan sebagainya. Hanya saja Polri pada dasarnya menggunakan teknik pengidentifikasian itu kan berlapis-lapis. Ini untuk memastikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam proses penegakan hukum itu zero tolerance terhadap kesalahan dalam menentukan siapa yang menjadi objek yang terlibat di dalam hukum itu. Hanya saja dengan warna dasar putih tulisan hitam, tingkat kesalahannya menjadi jauh lebih rendah. Mengapa?
Karena memang teknologi yang kita gunakan sampai dengan hari ini dalam mendukung Electronic Traffic Law Enforcement adalah ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, atau merecognize dari plat nomor yang menggunakan alat bantu kamera. Nah, kita tahu persis, tadi sudah disampaikan bahwa kamera itu kan sifatnya cahaya, dan cahaya itu menyerap warna hitam. Sehingga jika warna dasarnya hitam, tulisannya putih, maka yang diserap adalah warna dasar. Ini yang menyebabkan tingkat kesalahan menjadi lebih tinggi. Nah, ketika warna dasar itu warna dasarnya putih, tulisannya hitam, yang di capture itu langsung angka-angka atau huruf-hurufnya. Nah, ini yang menyebabkan tingkat kesalahannya jauh bisa lebih ditekan. Kalau dikatakan sama sekali tidak ada kesalahan, saya pikir tidak juga. Tetapi Polri ada tahapan-tahapan, berbagai macam langkah untuk mengidentifikasi, bukan hanya sekedar kamera. Kamera ini hanya sekedar alat bantu yang kemudian kita gunakan. Baik, Mungkin begitu, Pak Taslim, tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya Valen terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan atau bisa memiliki plat nomor kendaraan dengan latar warnanya putih. Tapi bisa dipertegas lagi bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan plat nomor ini, Pak Taslim, dan apakah berbayar atau gratis? Ini yang perlu dipertegas juga ke masyarakat, Pak Taslim. Baik, baik. Jadi pengadaan TNKB ini sebenarnya sama saja dengan pengadaan TNKB warna dasar hitam tulisan putih yang selama ini berlaku. Terhadap TNKB itu sendiri kan sudah dikenakan biaya PNBP yang tarifnya sudah ditentukan oleh pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Tarifnya jelas di situ. Kalau ditanya apakah ada biaya, ya tentu sama. Biayanya ada PNBP-nya sama seperti yang sudah-sudah. Atau sama dengan TNKB warna dasar hitam, tulisan putih. Jadi tidak ada perubahan. Berapa itu Pak nominalnya? Mungkin bisa disebutkan juga. Bagaimana masyarakat mendapatkan TNKB itu? Tadi sudah saya jelaskan, yang pertama tentu kita akan menerapkan itu kepada kendaraan. Pertama, kita terapkan ketika material TNKB warna dasar hitam tulisan putih sudah habis. Material itu harus dihabiskan terlebih dahulu karena itu adalah di properti milik pemerintah, diadakan oleh menggunakan anggaran pemerintah, anggaran negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Nah, setelah material itu habis, maka kita akan terapkan. Yang pertama tentu kita terapkan kepada kendaraan-kendaraan baru yang memang membutuhkan TNKB. Yang kedua, kita terapkan untuk kendaraan-kendaraan yang memang TNKB-nya masa berlakunya sudah habis. Contohnya misalnya apabila ada pergantian pemilik atau balik nama, otomatis ada pergantian identitas, termasuk di dalamnya ada NRKB-nya sendiri. Kemudian untuk kendaraan yang misalnya TNKB-nya sudah masa berlakunya sudah habis, sudah 5 tahun hingga perlu perpanjangan STNK, termasuk di dalamnya adalah perpanjangan TNKB. Nah, terhadap kendaraan-kendaraan inilah kita berlakukan terlebih dahulu untuk material TNKB warna dasar putih tulisan hitam. Sementara TNKB yang masih berlaku itu sudah menjadi hak milik masyarakat karena sudah dibayar PNBP-nya, sehingga tidak begitu saja bisa kita ganti di tengah jalan. Baik. Kecuali kalau masyarakat merasa, wah ini TNKB-nya lebih bagus misalnya dengan warna ini. Pak, saya minta diganti di tengah jalan. Tentu sangat memungkinkan bagi kita untuk kita layani, tapi dengan catatan harus mengganti biaya PNBP sebagaimana yang sudah ditetapkan. Itu saja. Baik, Pak Taslim, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan plat nomor dengan latar warna putih tulisan hitam. Kemudian ada juga satu hal yang menarik untuk kita bahas adalah adanya chip di plat nomor kendaraan. Ini seperti apa, Pak Taslim? Teknisnya?
Oke, oke. Untuk jadi teknik pengidentifikasian kendaraan yang sedang beroperasi di jalan itu sampai dengan hari ini yang saya pahami ada dua. Yang pertama adalah ANVR itu sendiri yang sekarang sudah kita gunakan atau automatic number plate recognition. Sama teknologi yang kedua adalah RFID, Radio Frequency Identification Device. Jadi menemukan sebuah kendaraan dengan sinyal radio yang terpasang pada unit kendaraan tersebut. Nah, sinyal radio inilah yang nanti akan ditangkap oleh semacam BTS atau yang alat penangkap sinyal yang kita pasang, yang kemudian nanti terhubung dengan database kendaraan bermotor. Sehingga secara tepat kita bisa mengidentifikasi kendaraan yang sedang melintas atau kendaraan yang kita maksud itu lebih tepat. Mengapa kita terapkan itu? Jadi selama ini penegakan hukum lalu lintas di jalan itu memang ada beberapa macam kelemahan. Yang pertama, pelanggaran itu dikatakan pelanggaran ketika di hadapan polisi lalu lintas. Sementara di hadapan polisi yang lain boleh jadi dianggap bukan merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena memang kewenangan menilang itu ada sama polisi lalu lintas. Yang kedua, ya. Baik Pak Taslim, singkat saja karena waktu kita juga terbatas, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan penggunaan chip ini, apakah pihak kepolisian dalam hal ini adalah Korlantas Polri ini sudah melakukan uji coba efektivitas penggunaan chip tersebut, dan kalaupun sudah mungkin bisa dijelaskan juga seberapa ada tingkatan margin of error-nya tidak Pak Taslim? Oke. Untuk penggunaan RFID ini sendiri, margin of error-nya menurut saya sangat kecil sekali. Kita sudah mencoba bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan uji coba menggunakan RFID ini sendiri. Karena mohon maaf, pihak swasta terkadang lebih memahami teknologi dan mereka lebih paham, dan kita konsultasi dengan mereka. Jadi RFID ini sinyalnya bisa mencapai 50 meter, itu masih efektif untuk mengidentifikasi. Sehingga sangat tepat nanti untuk RFID ini misalnya kita gunakan untuk e-tol, ERV, e-parking, selain untuk e-lane sendiri. Ini yang barangkali yang mendorong kita berwacana untuk segera menerapkan RFID, karena memang manfaatnya nanti sangat besar bagi negara dan bangsa, bagi masyarakat, dan bagi kita sendiri khususnya Polri dalam efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Baik, terima kasih Kombes Pol Muhammad Taslim Khairuddin sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time pada kesempatan hari ini. Salam sehat Pak Taslim.